Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang saya berpikir begini, saya adalah salah satu dari berbagai teman-teman yang senantiasa terjun ke berbagai pelosok, ke pegunungan, ke pedesaan untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat bahwa kelompok-kelompok pengusung khilafah dan kelompok-kelompok Wahabi Salafi ini adalah benalu dalam kehidupan berbangsa kita dan juga benalu bagi kehidupan intimasi sosial masyarakat yang senantiasa harus kita jaga persatuannya. Tapi sungguh sangat kecewa bagi saya terutama secara pribadi bahwa ternyata ustadz-ustadz pengusung Wahabi Salafi dan juga pengusung khilafah ini masih saja diundang di berbagai lembaga-lembaga dan juga kementerian, bahkan juga di badan-badan usaha milik negara. Kadang-kadang saya berpikir begini, bahwa kami ini bergerak kemana-mana memberikan penyadaran kepada masyarakat, tapi tidak ada dukungan dari pemerintah, dari negara. Ini yang membuat saya kecewa. Ada kejadian kemarin misalnya, ada ustadz pengusung khilafah yang memberi kajian di salah satu BUMN yaitu PLN Jawa Barat. Ini terus terang saya kecewa sekali. Oleh karena itu, marilah kita dukung gerakan-gerakan penguatan Pancasila dan NKRI ini. Jangan justru dirusak oleh segelintir oknum di berbagai kementerian dan lembaga negara, tapi justru itu akan merusak tatanan sosial dan politik bangsa kita hanya karena kepentingan-kepentingan sekecil kelompok itu. Oleh karena itu, saya secara pribadi dan juga teman-teman yang sedang berjuang untuk melawan para benalu ini, kami berharap kejadian seperti kemarin di PLN tidak terjadi lagi. Kalau perlu, ustadz-ustadz pengusung Wahabi Salafi dan juga ustadz-ustadz pengusung khilafah ini jangan diberikan ruang terutama di lembaga, kementerian dan badan usaha milik negara. Saya minta tolong ini diperhatikan supaya perjuangan kami ini bisa terasa lebih efektif dan justru tidak digembosi oleh berbagai komponen dan instrumen negara sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa tanah air yang saya cintai, saya apakan. Ini terkait dengan diundangnya Felix Yeo kemarin ya di unit PLN di Jawa Barat. Saya sudah membuat video tersebut 2 kali. Yang pertama tentang rencana kedatangannya, yang kedua tentang informasi atau laporan pembatalan yang menurut saya diduga prank gitu. Karena faktanya ada video ada videonya Felix Yeo yang sedang ngomong dengan latar podium berlogokan PLN. Saya kira tidak hanya Cak Islah Bahrawi secara pribadi yang kecewa, tapi seluruh warga bangsa Indonesia yang mencintai tanah air ini, yang mencintai Pancasila ini, yang mencintai Bhinneka Tunggal Ika ini pasti sangat kecewa dengan fenomena anak perusahaan, badan perusahaan milik negara di bawah PLN masih mengundang ustadz-ustadz dari kelompok yang selama ini menggaungkan cita-cita khilafah. Sangat kecewa. Saya sudah ungkapkan kekecewaan ini sebelum ini. Jadi sekali lagi bukan hanya panjenengan Mas Islah Bahrawi, tapi juga ada jutaan warga negara Indonesia yang sangat kecewa. Ini menunjukkan bahwa negara kita sebenarnya sedang sangat tidak baik-baik saja. Pejabat-pejabat negara, pejabat-pejabat yang digaji dengan uang negara, tetapi tidak kompak di dalam membangun negaranya sendiri. Satu sisi, di lain pihak banyak pejabat negara yang berjuang sungguh untuk menegakkan negara, menyelamatkan negara, tetapi di lain pihak, di instrumen lembaga-lembaga negara yang lain, banyak juga yang ikut bekerja sama dengan kelompok yang ingin merobohkan negara ini. Dan itu saya kira ada hubungannya dengan paparan Cak Islah Bahrawi beberapa waktu yang lalu, bahwa paparan ideologi Salafi Wahabi Takfiri dalam kurung ideologi radikal yang sudah menembus, yang sudah banyak menginfiltrasi pejabat-pejabat negara di semua lininya, bahkan di lini TNI Polri. Pernah Cak Islah mengatakan demikian kan?
Dan apa yang terjadi di kantor BUMN PLN Jawa Barat ini, menurut saya adalah akibat dari hal tersebut. Bukti dari banyaknya pejabat negara kita yang terpapar ajaran radikal ini. Ini yang membuat saya, yang menurut saya bahwa negara sedang tidak baik-baik saja dalam konteks keutuhan merah putih ini. Kemudian berikutnya, saya Islah Barawi berharap ke depan tidak ada lagi lembaga negara, kantor negara yang mengundang penceramah-penceramah yang sudah beraliran Salafi Wahabi, beraliran Khilafah. Tetapi menurut saya tidak hanya lembaga kantor negara saja, tapi sebaiknya di seluruh komunitas masyarakat yang ada. Baik itu komunitas, kantor, masjid, lembaga milik negara, milik pemerintah maupun milik umum masyarakat. Karena semuanya membahayakan keutuhan NKRI. Semuanya membahayakan bangsa dan negara. Kalau untuk membereskan masjid-masjid di lingkungan BUMN, saya kira sangat mudah solusinya. Sangat mudah membuat peraturannya. Karena pejabat negara punya hierarkisme yang jelas sesuai dengan hierarkisme lembaga kantor yang ada. Tinggal memberikan posisi tempat pejabat yang tepat atau tidak, itu persoalannya. Kalau pejabatnya, kepalanya adalah pejabat-pejabat yang paham akan merah putih, yang paham akan NKRI, tidak hanya paham tentang gaji dan pekerjaan, tidak hanya tentang karir yang dipikirkan oleh otak dan perutnya, saya kira selesai urusannya. Tapi kalau pejabat-pejabatnya, kepala-kepalanya, manajer-manajernya hanya memikirkan soal karir, soal gaji, tapi tidak paham tentang nasionalisme, tidak paham apa itu NKRI, apa itu Bhinneka Tunggal Ika, ya rusak negara ini. Maka untuk membereskan ini, saya kira di lingkungan lembaga negara relatif lebih mudah. Karena dengan jalur hierarkisme ini selesai. Tetapi yang lebih penting menurut saya adalah bagaimana membereskan pepaparan penyebaran paham-paham radikal ini di komunitas, di lingkungan masyarakat lain non-departemen negara. Ini lebih penting. Karena jalurnya cukup rumit. Ini membutuhkan kompak yang luar biasa antara aparatur negara, kepolisian, TNI, Polri, dan para tokoh-tokoh masyarakat. Dan ini pekerjaan besar. Tetapi menjadi kendala besar ketika aparat kita yang mestinya dipercaya untuk membereskan ini, otaknya, dadanya, jiwanya sudah terpapar dengan aliran ini. Maka ibarat kita punya rumah, kita berusaha membereskan, membetulkan atap rumah yang bocor, ingin membereskan dinding rumah yang rapuh, tiang rumah yang rapuh. Tetapi karena penghuninya tidak sekompak. Bahkan di antara mereka ada yang ingin rumah ini roboh, ingin mengganti NKRI ini, ingin merobohkan Pancasila NKRI dengan khilafah. Maka apa yang terjadi? Maka usaha untuk menegakkan NKRI, usaha untuk menegakkan merah putih di rumah besar bernama Indonesia ini akan menjadi sangat sulit dan sia-sia. Dan ini sangat bergantung dari ketegasan aparat, ketegasan negara, ketegasan undang-undang, peraturan yang ada di bumi pertiwi ini. Ibarat kita nambal atap bocor, tapi yang lain membocori terus. Tinggal nunggu robohnya rumah ini. Maka menurut saya ini adalah pekerjaan besar seluruh aparatur negara, pengambil kebijakan, dan kita semua. Warga masyarakat sipil yang mencintai negara, yang mencintai merah putih dengan semangat hubbul waton. Mudah-mudahan tidak lama lagi semua akan bisa dibereskan dan aparat negara yang punya wewenang untuk hal ini. Sudah saatnya untuk bersikap tegas, tidak main-main, tidak menye-menye untuk mengatasi kelompok-kelompok benalu bangsa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI, harga mati.